Halo, shalom, selamat pagi, good morning. Selamat kembali kita berjumpa dalam anugerahnya pagi ini. Ya, kekasih Tuhan, kita terus bersyukur kepada Tuhan buat anugerah kehidupan. Mari kita bersyukur, berterima kasih. Bapak yang baik, Bapak yang setia, Bapak yang selalu ada bagi kami. Pada waktu kami beristirahat tidur, Engkau ada. Selama kami tidur, Kau mendampingi, menyertai. Bahkan kami bangun tidur, Kau pun selalu ada bagi kami. Untuk kami beraktivitas sepanjang hari ini juga bersamamu. Tapi sebelumnya ya Tuhan, kami datang merendahkan diri, mengucap syukur, berterima kasih buat Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang telah melayani kami, Allah yang telah memberikan yang terbaik bagi kami, dan ajar kami juga menjadi seperti-Mu, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, Victorious Devotion yang mendengar dimanapun berada. Kiranya Engkau menjamah dan menguatkan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Haleluya. Kali ini kita akan membahas tema melayani dengan roh yang benar. Melayani dengan roh yang benar. Kita terus membahas tentang serving with excellence ya, in Christ. Melayani dengan sikap hati yang excellent, komitmen yang tinggi, yang beri yang terbaik buat Tuhan. Nah, hari ini kita bahas dengan roh yang benar. Karena yuk kita jangan melakukan pelayanan dengan sembarangan aja. Dan ingat, kita ini adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Pelayan-pelayan perjanjian baru itu bukan berdasarkan pada hukum yang mematikan, tetapi berdasarkan pada roh Bapak Ibu yang menghidupkan. Jadi pelayanan kita adalah pelayanan roh. 2 Korintus 3 ayat 6 dan 8 berkata begini, Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Amin. Jadi kita harus dengan jelas dari firman Tuhan ini, kita harus melayani dengan pimpinan Roh Kudus, melayani dengan roh yang benar, yaitu Roh Kudus sendiri. Ya jelas, karena pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan roh, bukan pelayanan atas dasar hukum yang tertulis, bukan pelayanan daging. Jadi pelayanan yang memimpin kita kepada pembenaran yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita manusia, hikmat, pengetahuan kita, talenta, ya nggak bisa. Semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan Roh Kudus, dan Roh Kudus menggunakan semua yang ada itu dalam pimpinannya, sehingga kita melayaninya ya diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, Daud menyadari hal ini dalam Mazmurnya, dalam Mazmur 51 ayat 10 sampai 12 berkali dia berkaitan tentang roh ya. Ya, Mazmur 10 ayat 51 ayat 10 sampai 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, tuh, roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Roh yang teguh, roh yang kudus, roh yang rela. Jadi Daud menyadari dalam kehidupannya, pengabdiannya kepada Tuhan dalam memimpin bangsa Israel, dia nggak bisa mengandalkan kekuatannya. Dia memerlukan roh, yaitu roh yang teguh, roh yang kudus, rohmu yang kudus, roh yang rela. Ya, jadi dari ayat-ayat itu nyata ya bahwa Daud selalu mengandalkan kekuatan roh,
Tanpa roh yang rela, maka pelayanan pekerjaannya dia tahu akan menjadi sia-sia, hampa, ya, kosong. Nah, begitu juga kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan di zaman perjanjian baru, apalagi kita sangat-sangat memerlukan kuasa Roh Kudus bekerja, berkarya dalam hidup kita, melalui kita. Makanya ayo kita melayani dengan roh yang benar. Roh yang benar itu apa? Yang pertama, roh yang hancur dan remuk untuk menyenangkan Tuhan. Ya, Mazmur 51 ayat 17, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, yang remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jiwa yang hancur. Jadi hati yang hancur, patah, artinya itu kerendahan hati. Dia dengan keberadaannya menyadari rapuhnya hidupnya, dirinya, ya. Ayo kita layani dengan roh yang hancur dan remuk untuk menyenangkan Tuhan, merindukan Tuhan, disenangkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi ini penting. Jangan melayani dengan keangkuhan, dengan arogan, merasa paling suci, merasa paling bisa, paling mampu, ya kan begitu. Tapi dengan kerendahan hati bahwa kita nggak ada apa-apanya, kita benar-benar hancur tanpa Tuhan, kita benar-benar pribadi yang nggak layak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi roh yang itu, ketika kita punya spirit yang seperti itu, kalau bahasa Inggrisnya dibilang the sacrifice of God are a broken spirit, broken spirit. Jadi mari kita punya roh yang sedemikian. Lalu yang kedua adalah roh yang memimpin, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh yang menyembah Bapa dalam kebenaran, artinya roh yang berfokus untuk memuliakan Bapa, ya, menyembah Bapa, memuliakan Bapa. Yohanes 4 ayat 23-24, tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi mari kita melayani dengan roh yang menyembah, roh yang memuliakan Bapa. Tentunya disertai dengan kebenaran, dipimpin oleh kebenaran, dipenuhi dengan kebenaran Allah dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang roh yang benar. Roh yang benar adalah roh yang menyembah Bapa, roh yang ujungnya fokusnya memuliakan Bapa, bukan fokusnya diri sendiri, bukan fokusnya untuk pelayanan diri, nama besar pelayanan, nama besar gereja, nama besar organisasi. Enggak. Roh yang benar, roh yang memimpin kita melayani adalah roh yang menyembah Bapa, roh yang memuliakan Bapa. Ya, bukan pada diri, bukan berfokus pada organisasi, gereja, diri kita sendiri. Enggak. Yang terakhir, melayani dengan roh yang benar adalah roh yang rela, roh yang rela, roh yang siap melayani, diutus dengan penuh sukacita. Makanya Daud tadi di Mazmur 51 bilang kan, bangkitkan ayat 14, bangkitkan kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, roh yang rela. Ikhlas, rela, benar-benar genuine, asli dari hati yang terdalam, rela, memang senang, kerinduannya dari yang hati kita sendiri, manusia roh kita benar-benar rela melayani Tuhan, melakukan yang terbaik, memuliakan Tuhan, melakukan yang terbaik, menjadi berkat buat sesama. Rela, nggak terpaksa, nggak terpaksa, ya, nggak terpaksa, ataupun juga nggak karena ada sesuatu yang lain, motif yang lain. Enggak, rela, rela hati, benar-benar dengan sukarela, benar-benar dengan kesenangan, with my pleasure. Ayo layani Tuhan dengan kesenangan, dengan hati yang penuh sukacita, rela, jangan dengan keterpaksaan. Dapat jadwal pelayanan, bersyukur dipercayakan masih pelayanan, jangan kedua lah pelayanan lagi, kok jadwal saya lagi. Ayo rela, rela, rela melayani, ya, rela melayani, tidak jemu-jemu, tidak lala-lala, melayani dengan sukacita, dengan kerelaan. Itu penting, itu roh yang benar. Jangan melayani dengan persungutan, ya, sia-sia. Oke, jadi mari kita melayani Tuhan dengan roh yang benar.
ya, dengan roh yang benar, dengan roh yang akan menolong kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melayani dengan hancur hati, dengan kerendahan hati, melayani untuk menyembah Bapa, memuliakan Bapa dengan roh yang seperti itu, roh yang rela, roh yang tidak terpaksa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan mau apa yang kita lakukan itu berkenan di hatinya, tidak menjadi sia-sia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi yuk semangat, layani Tuhan dengan pimpinan roh yang benar, ya. Roh yang benar itu akan menolong engkau dan saya, memampukan engkau dan saya menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru yang dipimpin oleh roh. Haleluya. Mari kita bersyukur, berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami. Biarlah Tuhan kami mau terus mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, dan melayani sesama dengan yang terbaik yang dapat kami berikan. Dan kami tahu itu bukan semata karena mampunya kami, karena bisanya kami, karena punyanya kami, tetapi karena roh-Mu yang ada di dalam kami, yang telah Kau karuniakan. Itu adalah roh yang benar, yang menolong kami melayani dengan sikap hati yang benar. Ya Bapa, biarlah kami melayani dengan jiwa yang hancur Tuhan, hati yang hancur, dengan penuh kerendahan hati, melayani Tuhan dengan roh yang menyembah Bapa, dengan roh yang memuliakan Bapa. Tuhan, melayani Tuhan dengan roh yang rela, ya Bapa, melayani dengan penuh sukacita, bukan karena terpaksa. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami melakukan seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, dan jadikan kami pelaku firman-Mu, jadikan kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan perjanjian baru yang dipimpin oleh roh. Berjalanlah bersama kami sepanjang hari ini, berjalanlah bersama dengan seluruh umat-Mu, GB Victory dimanapun mereka berada. Pimpin kami ya Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, agar kami jadi berkat, memuliakan Bapa. Haleluya, dalam nama Yesus kami jalani hari ini bersama Tuhan. Amin. Selamat melayani dengan roh yang benar. Mantap.